Selamat siang, salam pertanian, salam untuk Indonesia dan salam sukses untuk kita semua. Siang hari ini saya akan review penyiraman tanaman alpukat yang sudah berumur 2 tahun tapi tidak terawat atau tidak terurus. Jadi saya di sini hanya bantu teman-teman, bantu nerusin perawatan tanaman alpukat atau pohon alpukat yang sudah berumur 2 tahun lebih tapi tidak terawat ya. Jadi pertumbuhannya ini tidak normal teman-teman. Sudah ada yang berbuah tapi batangnya kecil, dan ada juga yang sudah besar tapi belum berbuah teman-teman. Tapi siang ini saya lagi melakukan penyiraman pohon durian pada musim kemarau yang panjang ini teman-teman. Karena di sini tidak ada air ya, maka kami terpaksa menggunakan air PDAM atau PAM untuk penyiraman pohon alpukat, berguna untuk menyelamatkan tanaman atau pohon alpukat ini tetap segar, tetap sehat, dan bisa bertahan mengalami kekeringan yang panjang. Tadi pagi kita sudah melakukan penyiraman di bawah sana teman ya. Ya ini belum ya. Ini mungkin sehari ya, dari pagi sampai sore ya. Nah, untuk penyiraman sendiri kami lakukan seminggu 2 kali, yaitu hari Rabu sama hari Minggu teman-teman. Akan kita perlihatkan bagaimana kami melakukan penyiraman pohon alpukat pada musim kemarau. Nah ini teman-teman, kami gunakan model penyiraman menggunakan seperti ini selang, karena kemarin waktu penanaman saya tanya ini untuk instalasi pengairan hanya 1 jalur. Untuk memenuhi air di dalam atau ke pohon itu harus menggunakan selang air ya. Ini kita gunakan seperti ini teman-teman. Ini padahal teman-teman bisa lihat airnya penuh ya. Ini membutuhkan sekitar 10 menit nih. Ini hari Minggu kita siram, sekarang kita juga siram lagi teman-teman. Nah ini pohon alpukatnya sudah mulai tampak terubus lagi ya, dan sudah kami berikan kemarin NPK 16. Nah, saya akan ulas sedikit tentang bagaimana cara merawat pohon alpukat ketika memasuki musim kemarau ya. Tapi sebelum saya jelaskan bagaimana cara perawatan ketika musim kemarau dan musim hujan ya. Pohon alpukat ini saya sudah utarakan di awal tidak terawat ya. Saya hanya melanjutkan dan menyelamatkan bagaimana pohon alpukat ini bisa bertahan ketika menghadapi kekeringan yang sangat panjang ya. Jadi teman-teman, ketika mau menanam pohon alpukat ataupun pohon durian, ini sediakan air ya sebelum menanam pohon tahunan ya. Itu pokok utama. Yang kedua, modal, tanah, dan relasi ataupun yang lainnya ya. Yang jelas nanti ada bibit, ada pupuk, dan lain-lain. Nah, untuk perawatan sendiri ya, ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat ini, ketika memasuki musim kemarau, teman-teman harus siapkan dana untuk membuat gulutan ring penyiraman seperti ini ya. Saya perlihatkan teman-teman, ini ring di tanah yang ada di sekitar pohon alpukat. Ini kita naikkan ke dekat atau di sekitar batang pohon alpukat ya. Nanti di tengah-tengah kita buat ring penyiraman seperti ini teman-teman. Berguna untuk nanti ketika air kita siram ini tidak meluber atau tidak keluar di ring atau tempat
penyiraman ya, itu teman-teman. Seperti ini ya. Dan nanti ketika musim penghujan ini dibongkar, nanti ring ini ya, ini dinaikkan ke sini dan kita libatkan untuk penggemburan tanah, berguna untuk pengakaran ya. Tadi itu ketika nanti, saya ulangi, ketika nanti menghadapi musim kemarau, bentuklah ring penyiraman ya, berguna untuk pengairan pohon durian ini. Ketika dikasih air tidak keluar kemana-mana. Nah, nanti ketika musim hujan ini dibongkar biar nanti air tidak menggenang di pohon alpukat ya, karena air kalau kebanyakan nanti bisa membuat akar busuk ataupun baceken, atau di tempat saya itu asem-asemen ya. Ini teman-teman bisa dilihat pohon alpukat yang lainnya teman-teman, ini sudah berumur 2 tahun. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai tampak tunas-tunas baru, daun-daun baru ya. Ini umur 2 tahun teman-teman. Ini untuk jenisnya saya kurang paham ya, karena saya hanya suruh ngerawat. Nah, untuk pemupukan ini kemarin saya paksakan gunakan NPK 16 karena bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya kami tidak tahu apa sudah dipupuk atau belum. Jadi saya ingatkan ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat ataupun durian, ini benar-benar sisakan uang dan waktu untuk mengurus dan merawat ya, karena butuh dana yang sangat besar untuk perawatan ya. Jadi tidak hanya kita itu nanam terus kita tinggal ya, karena rata-rata kebanyakan para petani ini banyak dapat info dari teman-teman petani. Kalau pohon alpukat ataupun durian ini nanti umur 2 tahun 3 tahun bisa berbuah, dan juga kalau untuk durian umur 5 tahun sudah berbuah. Tapi sama saja kalau tahun pertama sampai tahun ketiga sampai tahun kelima ini tidak dirawat ya tidak dapat hasil maksimal. Jadi ketika teman-teman menanam pohon alpukat ataupun durian ini mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima ini rawatlah sungguh-sungguh, cintai tanaman kesayangan Anda ya. Jadi jangan dibiarkan nanti kita tanam kita tinggal biarkan diri sendiri. Karena tanaman itu juga butuh kasih sayang dan butuh perawatan juga teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai penuh teman-teman. Nanti biarkan air itu penuh sendiri. Nanti mungkin kalau ada waktu ya saya juga belajar, nanti kita lanjutkan dengan bagaimana cara pruning ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, 1 pruning, yang 2 perawatan untuk fungisida, insektisida dan pupuk daun. Nah, nanti akan kita bikinkan juga konten ketika pemupukan ya teman-teman. Dan kalau ada teman yang nanti longgar, nanti kita akan juga bikinkan bagaimana cara membuat ring penyiraman ketika memasuki musim hujan dan ketika memasuki musim kemarau. Ya mungkin nanti ketika masuk musim hujan ya, karena ini kemarin terpaksa teman-teman, karena ini ringnya itu mendadak ya, tidak ada kabar ya. Makanya sepenting kita ada ring untuk penyiraman teman-teman. Dan karena di sini ini di dekat rumah, jadi banyak ketika kita bikin ring nih dieker-eker ayam. Nah, kita coba pindah ke pohon yang lain ya teman-teman. Ini mungkin sudah mulai penuh. Ini pakai air EDAM. Nah. Nanti kalau dirawat tiap tahun, insya Allah ini
setahun lagi atau 2 tahun ini sudah bisa kita panen ya. Kita pindah ke sebelah ini teman ya. Ini yang belum kita siram. Ini kemarin pas awal-awal karena 2 bulan kita tidak kita siram, ini membutuhkan lebih dari 15 menit sampai 20 menit. Mungkin karena ini sudah ada air yang ada di dalam tanah, atau bahasa Jawanya itu bes-besan ya, mungkin tidak begitu lama ya. Kemarin itu salah teman-teman, ketika dia ada nyari orang nyangkul untuk buat ring penyiraman, itu sampai akarnya terputus. Kita tunggu ini berapa menit ya teman-teman. Kita lihat sekarang jam 10 lebih 43 ya. Nanti kita lihat berapa menit membutuhkan penuh air ini dalam ring penyiraman ya. Oke, jangan di skip. Nanti kita lihat berapa menit. Ini sekarang sudah jam 10 lebih 53. Jadi diperkirakan untuk full air seperti ini menggenang ini butuh 10 menit ya. Karena ini sudah ada air di dalam ya. Beda dengan yang kemarin kita siram 2 bulan atau 3 bulan tidak kita siram, membutuhkan waktu yang lama ini teman. Ini benar-benar air itu tercukupi untuk tanaman alpukat ini teman-teman. Ini butuh air sangat banyak ya. Jangan disepelekan ketika teman-teman mau invest di tanaman alpukat atau tanaman durian. Kita nanti pindah di sebelah ya teman-teman. Nah, kita pindah yang di sebelah yang sudah ada pohon, sudah ada buahnya alpukat ya. Ini ada satu teman-teman. Kemarin itu ada puluhan lebih ya. Saya suruh buang semua biar pohon alpukat ini tidak mati setelah berbuah. Ini teman, ada satu ya. Ini sudah mulai tampak tunas baru atau bahasa Jawanya trubus teman-teman. Oke, kita pindah di sebelah ini ya. Ini sudah penuh. Ini saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya teman-teman. Ini pindah dulu. Nah, ini. Oke ya teman-teman, video atau konten yang saya bikinkan ini bagi teman-teman yang mau budidaya tanaman alpukat ataupun alpukat sekaligus durian. Jangan lupa subscribe di channel Gapoktan Margo Dukun dan Agrowisata Bali Deso ya. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa tanya di kolom komentar ya. Salam pertanian, salam sukses untuk Indonesia dan untuk kita semua. Terima kasih.